Tak mampu tahan lagi, ibu ini langsung semprot Menteri dan Jokowi. Banyak sekali utang yang harus ditanggung. Kalau itu penugasan negara, seharusnya ada keringanan dari negara terhadap Bulog. Jangan kemudian Bulog dituntut untuk menutupi impor pangan. Impor beras itu besar sekali, Pak. Boleh nanti dibuka juga berapa per bulan dan berapa per tahun Bulog harus membayar hutang dari impor beras tersebut. Nah, kalau itu penugasan negara, saya kira harusnya tidak dibebankan kepada Bulog. Nah, kemudian Bapak mohon solusinya. Harga tadi disampaikan oleh Pak Mufti. Saya sudah cek terutama di beberapa daerah di luar Jawa, akhirnya petani itu lebih memilih menjual hasil padinya kepada tengkulak, bukan kepada Bulog. Kenapa demikian? Karena harga beli Bulog itu rendah. Maka kami mengusulkan adanya politik harga dari negara, subsidi harga dari negara, Bapak. Bukan subsidi pupuk, apalagi pupuk organik, Pak. Subsidi harga itu lebih penting. Kami tidak hanya menginginkan, juga ini pernah dibahas rasanya oleh Menteri Perdagangan, menentukan bukan hanya harga eceran terendah, tapi juga harga eceran tertinggi. Ini juga harus ditetapkan sehingga tidak terjadi fluktuasi harga yang mempengaruhi bukan hanya daya jual petani, tetapi juga daya beli pasar. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya mengusulkan ini juga untuk tadi pangan.id, apa namanya? RNI ID Food. Bapak, betul sekali harga-harga yang ditawarkan ini beberapa cukup mahal, Pak. Dan saya minta argumentasi penetapan harga dari ID Food itu apa indikatornya. Lalu di sini disampaikan menggelar apa nggak bisa bareng-bareng gitu dengan Kementerian Perdagangan, dengan Bulog, dengan PTPN dan sebagainya. Kalau saya lihat ini yang dijual juga bukan minyak yang tadi diproduksi minyak kita misalnya, di sini dengan brand yang lain gitu. Saya juga minta apa perhitungannya atau apa analisis dan kajiannya tentang titik-titik yang ditentukan untuk gerakan pangan murah. Dalam forum ini kami mendesak, libatkan kami Pak Komisi 6 untuk gerakan pasar mudah, Pak Direktur Utama. Ya, mohon juga mendapat dukungan dari pimpinan dan anggota untuk ini bukan hanya urusan pemilu sudah selesai, Pak. Ya, tetapi kami masih punya tanggung jawab moral bahwa kami masih menjabat sampai akhir periode ini, sehingga jangan jalan sendiri, Pak. Dan kenapa ini titik-titiknya, lokasinya, provinsinya Bapak tentukan sendiri, apa pertimbangannya begitu. Yang terakhir pimpinan, mengenai data inflasi, koreksi jika saya salah, Pak. Data pangan kita, data pertanian kita yang terintegrasi dengan data pangan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, bukan oleh Kementerian Perdagangan, bukan oleh Kementerian Pertanian, bukan oleh Bulog, dan anggarannya mencapai 3 triliun ya oleh BPS. Nah, di akhir rapat sebelum kita kampanye, saya minta informasi tentang data itu, Pak Menteri, apakah dapat atau tidak? Karena kalau kita lihat dan telusuri inflasi pangan di tiap provinsi, pendataan dari BPS itu tidak fair. Satu provinsi diambil sampling 3-4 kabupaten, dan itu kemudian dijadikan ukuran inflasi pangan satu provinsi. Kalau ini kan lagi musim PJ nih, Pak, kalau PJ gubernur atau PJ bupatinya terindikasi, saya nggak nuduh, kira-kira nggak setuju gitu kemarin, mudah-mudahan setelah ini tidak terjadi, lalu kemudian dicopotlah itu si PJ dengan alasan tidak mampu mengendalikan inflasi pangan. Padahal inflasi pangan ukurannya dalam satu provinsi, sekali lagi, diambil tidak lebih dari 1/4 tingkat 2-nya. Itu nggak fair. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kami juga setuju adanya data yang terintegrasi, akurat dan aktual, seperti tujuan dari sensus pertanian 2023 yang menelan anggaran 3 triliun, melebihi anggaran dari Menteri Perdagangan yang harus menggendong pasar desa dan seterusnya. Makanya lu jangan main-main dengan kekuatan rakyat.